Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua, nggih. Ya, alhamdulillah Sehat, Pak. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Nadia ya. Silakan untuk anak Nadia dipimpin teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mari kita rutinitas untuk penguatan karakter bangsa, ya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jika memungkinkan, silakan anak-anak berdiri ya, diikuti dengan hikmat ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, kita belum menyerukan Skomda siap semangat pagi. Kita bareng-bareng dulu lah, biar tambah semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Sudah sore, semangat kita tetap pagi. Baik, saya absen dulu. Mulai dari Akhidatul ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Christine? Iya, Pak. Ada? Christine ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir. Ya. Kemudian Farida? Hadir, Pak. Hadir. Ineke? Hadir, Pak. Hadir. Nadia? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Naura? Hadir, Pak. Hadir. Nurulila? Hadir, Pak. Hadir. Zahratul Mufida? Hadir, Pak. Hadir. Oke, jadi aturan-aturan sekolah yang harus kita patuhi, kita laksanakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk berikutnya, di pelajaran kemarin, adakah yang masih ingat tentang apa? Pembuatan domain. Domain ya, tentang domain dan subdomain ya. Iya. Oke. Adakah yang tahu apa itu domain? Nama yang diberikan untuk mengidentifikasi jaringan, Pak. Kalau DNS, singkatannya apa? Domain name server. Domain name server. Oke. Berarti bisa disimpulkan domain ini adalah nama unik yang diberikan supaya kita tidak menghafalkan dari 1000 penomoran kan gitu ya. Kemudian ketika kita belajar tentang domain, ya, kita sudah mengetahui konsep sebuah domain dan subdomain. Kira-kira domain ini nantinya digunakan untuk apa? Untuk membuat sebuah website, Pak. Untuk membuat sebuah website. Mungkin ada yang lain? Enggak ya, sudah jelas ya. Berikutnya kita masuk di pertemuan kedua. Akan saya tampilkan apa yang kita pelajari di pertemuan kedua ini.
Sebentar saya share screen dulu. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah ini, kompetensi dasar kita adalah mengevaluasi kontrol panel hosting. Yang kedua, mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Nah, kalau kita kemarin di pertemuan 1 masih dalam tahapan mengevaluasi kontrol panel hosting. Sekarang masuk di pertemuan kedua, yang kita pelajari adalah mengkonfigurasi kontrol panel hosting. Apa indikator pencapaiannya? Yaitu melakukan konfigurasi modul cPanel dan menguji konfigurasi modul cPanel. Nah ini. Kemudian tujuan kegiatan pembelajaran kita adalah kita dapat melakukan konfigurasi modul cPanel dengan benar sesuai dengan hosting yang kita gunakan. Yang kedua, jadi kita menguji konfigurasi modul cPanel tersebut. Jadi ada 3 nanti yang kita konfigurasi. Ada add domain, ada subdomain, dan ada file manager. Di pertemuan kedua ini ada kriteria ketuntasan minimal, ya. Jadi Pak Cip di produktif minimal nilai kalian adalah 78. Jadi harus di atasnya kalau bisa. Itu untuk KKM-nya. Oke, kalau sudah jelas, kita masuk pada materi. Bahwasanya domain itu terdiri dari angka-angka yang seperti yang kalian lihat. Ini kebetulan miliknya Google. Berarti bayangkan kalau kita harus menghafal seluruh angka-angka seperti ini tanpa kita menggunakan domain. Kemudian ada tampilan ini. Apa itu add-on domain dan subdomain? Sudah jelas dari gambar ini. News adalah subdomain. Your domain.co.uk ini contoh saja. Ini adalah domain utama. Dari 3 tampilan ini, 1, 2, dan 3, mungkin ada pertanyaan dulu. Belum ya? Tidak ada, Pak. Belum ada. Oke, saya lanjutkan. Karena kita mengkonfigurasi cPanel, tadi yang Pak Cep sebutkan domain, add-on domain, subdomain, itu nanti yang akan kita konfigurasi di sini di sebuah cPanel. cPanel adalah tool yang akan membuat kita dapat melakukan manajemen seluruh aspek layanan hosting. Nah, kalau kemarin kita menentukan menggunakan apa? Layanan hostingnya. Domainisia. Domainisia, oke. Kita masuk pada modul cPanel. Jadi di setiap cPanel itu ada modul-modul yang harus kita pelajari. Jadi modul itu terdiri dari ini. Ini di Classroom sudah di-share Pak Cip tentang modul ini. Banyak sekali. Ada modul database, ada aplikasi web. Nanti yang kita diskusikan hari ini itu ada di modul file manager di sini ya. Di file manager ini. Nah, kemudian ini membuat add-on domain, mengelola add-on domain, dan membuat subdomain. Jadi antara add-on domain, subdomain, dan file manager ini saling berhubungan. Nah, dari subdomain ini mungkin ada yang bisa mencontohkan bagaimana penggunaan subdomain. Ya, Pak. Apa kira-kira contoh dari subdomain? kuliner.ineke.twitter.com. kuliner.ineke.twitter.com. .com Oke. gitu aja, Pak. .com. Oke. Iya. Betul. Berarti subdomainnya yang mana? Yang apa kuliner? Yang kuliner. Oke. Sudah jelas ya yang lain ya. Mungkin ini bisa dipelajari. Ini akan saya praktekkan langsung. Kumpulkan data-data tentang yang saya jelaskan. Bila perlu dicatat. Gambarannya seperti ini. Create on domain. Nah, kemudian ada subdomain. Sekarang silakan dibuka Classroom-nya. Di Classroom itu Pak Cip sudah share kemarin ya materi untuk pertemuan kedua ini, yaitu LKPD sama modul yang harus dipelajari. Tentunya sudah dibuka dan dibaca. Di sini ada file manager, ada add-on domain, dan ada subdomain. Apa sih ketiganya itu nanti kita diskusikan. Langkah kerjanya, nah ini kita harus mencoba. Hipotesis yang perlu kita lakukan dalam mengonfigurasi modul file manager, add-on domain, dan subdomain itu apa? Langkah-langkah dalam mengonfigurasi modul file manager, add-on domain, dan subdomain itu bagaimana? Tadi apa, Pak? Ini loh. Bisa diulangi?
Ini. Yang perlu dilakukan dalam mengonfigurasi file manager, add-on domain dan subdomain adalah harus memiliki apa? Membuat domain. Ya, Membuat harus dan memiliki domain. membuat dan memiliki domain. Harus. Nah, kalau kita tidak punya domain dan hosting, mana bisa kita membuat? Oke, bisa dipahami ya? Yang nomor 2, langkah-langkah dalam mengonfigurasi modul file manager, add-on domain dan subdomain adalah Layanan masuk ke akun, ya, masuk ke akun Domainsia. Yang kedua, masuk ke login to, ya, service, oke. Yang ketiga, Ya. masuk ke login to apa tadi? cPanel. Ya, baru kita memilih modul-modul itu kan. Ya. Nah, berarti kan ya ini adalah tampilan dashboardnya. Kalau mau ke cPanel, kita harus ke service ini. Nah, service, kemudian ada di sini, ya. Nah, ini adalah tampilannya. Apa tadi yang kita pelajari modulnya? Apa saja? File manager. File Subdomain. manager. File manager, oke. Domain. Kemudian Add-on domain. add-on domain Add-on sama domain. subdomain ya. Subdomain. Oke. Ya. Kita coba salah satu. Bila perlu semuanya kita coba. Jadi yang dimaksud modul cPanel itu ada beberapa. Lihatnya di sini. Nah, ini. Jadi ketika saya klik login to cPanel, proses. Ini kelihatan Domainsia ini file? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Kelihatan, Pak. Ini yang dimaksud modul-modulnya. Lihat sampai ke bawah ini. Ini modul-modulnya. Nah, modul-modulnya seperti ini. Nah, tapi yang kita pelajari di pertemuan kedua adalah di 3 bagian. Ada file manager. Ketika saya klik, muncul lagi ini file manager. Ini adalah file manager. Ya, saya tutup lagi. Kalau saya mau di subdomain, kita coba satu persatu subdomain dulu. Nah, ini subdomain. Penggunaannya bagaimana? Pastikan. Mungkin ada yang bisa nih, Pak Cip tolong dipandu. Saya mau mengetikkan apa ini? Kafe mungkin bisa. Cafe ya? Oke, cafe. Ya. Kemudian saya klik dokumen root-nya. Oke. Kita coba create. Nah, ini berhasil. Sukses cafe.bjmedia.z. Kita kembali. Oke. Kita cek di file manager. Jadi subdomain yang sudah kita buat tadi itu berada pada file manager. Cek. Tampil enggak ini? Tampil, Pak. Tampil. Pak. Oke, sekarang saya tanya. Jadi folder ini digunakan untuk apa? Menyimpan Nah. semua file. Iya. Ayo, coba Ali ya, Iya, bukan? Iya, Pak. Iya, ayo. Penyimpanan subdomain. Tolong diaktifkan dong profil videonya. Ya, Yuk. sebentar. Nah. Mungkin temannya yang lain bisa membantu. Saya, Pak. Siapa? Penyimpanan subdomain. Penyimpanan file-file subdomain. Kurang tepat. Bukan penyimpanan file subdomain. Penyimpanan file-file apa? Yang nanti akan keluar. Penyimpanan. Gimana? Penyimpanan file yang nanti apabila diklik subdomain akan keluar. Siapa tadi? Afifah ya? Iya, Pak. Oke. Saya sempurnakan. Oke, betul yang kalian maksud. Mungkin hanya penyampaiannya yang kurang tepat. Jadi folder ini yang ada di file manager, ini adalah file-file website kita. Di sini. Tempat menaruh file-file website kita. Sekarang kita mencoba
add domain. Nah, ini. Sekarang kita mencoba modul add on domain. Ini. Nah. Misal nih, diingat kalau kita add on domain berarti kita sudah harus membeli domain itu kan gitu ya. Nah, di sini tetap bisa kita membuat dari sini tanpa kita membeli dulu. Akan tetapi jika file website kita ditaruh pada file manager tadi itu tidak akan bisa dibuka karena domain kita belum aktif. Poin di sini paham ya? Naura? Paham ya? Oke. Contoh misalnya, enaknya apa ini? Apa domain kita? Kalau nama gitu enggak apa? Nama Boleh. juga, Pak. Nama? Berarti Oh, ada. nama Alia. Ya. Alia.net gini misalnya. Ya. Dicek apakah Alia.net ini sudah ada yang punya atau belum. Gitu nanti kalau membeli. Kalau sudah ada yang punya, berarti ini tidak bisa digunakan. Gitu ya. Tapi ngeceknya bukan di sini. Ngeceknya di halaman waktu mau membeli domain. Ini domain yang sudah kita beli, kita masukkan di sini. Nah, Alia.net, subdomain Alia, dokumen root Alia. Ini bisa kita add domain, ini bisa. Saya add domain. Nah, berhasil. Nah, kita cek di mana ngeceknya? Kalau sudah membuat tadi? Di file manager. File Di file manager. manager. Oke, saya go back ya. Kita masuk ke file manager. Kita lihat tercipta enggak Alia.net? Mana? Tercipta ya? Ada Pak di Oh, atas ini di sendiri. atas sendiri. Oke. Sekali lagi, di sini adalah tempat menaruh file website kita. Di sini. Karena Alia.net ini belum kita beli, kita hanya add on domain. Berarti sekalipun itu website kita taruh di sini file-file kita, Alia.net tidak akan bisa dibuka. Ya, itu alasannya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu harus tahu. Jadi ini bagian dari apa? Pengetahuan kalian untuk mengumpulkan ternyata permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti ini. Nah, berarti sekaligus kita belajar add on domain dan subdomain, kita sudah belajar tentang file manager. Jadi ini adalah fungsi dari file manager. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Kalau semisal nama domainnya ini enggak manager gimana? Enggak tercantum di file manager. Itu berarti sudah gagal dari buatnya ya, Pak? Betul, sudah gagal dari membuatnya. Karena ketika kita membuat domain, ya khususnya add-on domain, itu pasti akan muncul di sini. Nah, kalau tidak muncul di sini, file website kita ditaruh mana? Nah, tetapi, ada tapinya. Kalau kita mau menggunakan seperti ini, contoh kalau Pak Cep nulis ini, misalnya ini nih. Tampil tidak saya nulis ini? Tampil ya? Iya. Tampil. Misalnya, Tampil Pak. gcmedia.set ini domain utama atau subdomain? Domain utama. Oke, Domain utama. Ketika saya memberikan direktori ini, misalnya tadi cafe. Tadi kalau subdomain kan subdomainnya di depan ya. Iya. Kalau ini buat di ini di belakangnya, di depannya atau di belakangnya terserah kalian. Jadi ada gcmedia.set _cafe. Berarti membuatnya ada dua model. Tadi kalau di subdomain kita menggunakan modulnya. Kalau kita memberikan ini, nah ini kita hapus ini, tidak jadi. Masuk di sini, public.html. Kita buat folder di sini. Folder nama yang kita inginkan, cafe. Create new folder. Seperti ini. Nah, terbentuk folder cafe. Nah, di sini tempat file website kita. Nanti ketika diakses, alamat yang kita tulis harus seperti ini. gcmedia.set _cafe. Ini kalau tidak melalui subdomain. Sudah tahu bedanya? Ya, ini cara kedua. Ini cara kedua. Di public HTML kita bikin nama folder website kita.
Misalnya tadi cafe, nah, berarti di sini kita taruh di sini. Oke ya. Sekarang kita mencoba kita beri file website itu, kita berikan isi supaya bisa dibuka websitenya. Saya coba di sini dulu di cafe.gcmedia.set. Ini Pak Cip sudah mempersiapkan file websitenya. Contoh ya, kalau saya mau upload di sini, upload file website kita. Select file seperti biasa, di mana tempat website kita, ya, misalnya ini. Nah, sudah 100% ini berarti sudah berhasil. Di sini bisa kita ekstrak. Klik kanan, ekstrak. Di mana letaknya? Ya di sini, ekstrak file. File website itu tidak bisa di dalam folder. Ya, harus dikeluarkan. Harus langsung berada di sini, di luar sini. Supaya tampil cafe.gcmedia.set, tidak perlu ada tulisan start bootstrap seperti ini. Jadi saya harus mengeluarkan file ini. Bagaimana caranya, Pak? Sama seperti di Explorer yang di PC kita ya. Diblok aja semua gini. Move, kita pindah. Dipindahkan semuanya. Di mana letaknya? Ini slide-nya folder ya. Mau saya pindah di cafe, Pak, berarti kita hapus. Ini saya hapus supaya filenya pindah di cafe.gcmedia.set. Pindah file. Saya pindah di sini. Nah. Sekarang tampil di sini. Jadi zip ini sudah tidak dibuat, bisa kita hapus dua file ini. Delete. Oke, sekarang kita coba membuka cafe.gcmedia.set. cafe.gcmedia.set. Enter. Nah, ini tampilannya. Jadi websitenya seperti ini. Nah, ini. Tampilan website ini ya dari filenya yang tadi, Pak? Iya, dari file tadi. Kalau kita mau membuat sendiri, yo, bisa, silakan. Tidak harus seperti ini. Ini Pak Cip download contoh template website yang sudah jadi. Ya. Oh. Jadinya seperti ini. Supaya cafe.gcmedia.set ini bisa digunakan. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Oke. Coba dibuka semua untuk classroom-nya. Jawab secara cepat pertanyaan yang diberikan Pak Cip ini. Saya kasih waktu 10 menit ya. Coba browsing boleh. Silakan browsing boleh. Sudah sampai nomor berapa? Dijawab, Naura. Nomor berapa, Naura? Sudah menjawab nomor berapa? Masih nomor 3, Pak. Nomor 3. Oke. Tidak apa-apa, gunakan dengan bahasa sendiri, bahasa pengertian kita sendiri boleh. Kalau yang nomor 5 itu kan seperti yang tadi ya, yang saya jelaskan, yang terakhir tadi. Nah, itu bagaimana? Oke, mungkin yang nomor 1 dulu, yang mau menjawab. Siapa? Pak Cip membebaskan tanpa saya tunjuk. Nomor 1. Kita buat diskusi sambil tanya jawab. Siapa? Kristin ya? Oke. Apa Kristin? cPanel memiliki beberapa fungsi, jelaskan. Memiliki 7 fungsi. Ya, apa? Yang pertama mempermudah customer dalam melakukan setting website. Ya, mempermudah customer. Yang kedua, mempermudah proses manajemen web hosting. Manajemen web hosting, ya. 3, memudahkan konfigurasi yang berkaitan dengan domain dan hosting. Oke, memudahkan konfigurasi dengan domain dan hosting. 4, melakukan pengaturan file. pengaturan file. Oke, 4. Melakukan pengaturan file. Oke. Iya. Coba tadi Afifah mungkin, karena ada 7 tadi. Apa yang belum? Mungkin bisa disampaikan.
dengan maksimal. Gimana? Mengelola akun web hosting dengan maksimal. Mengelola akun web hosting dengan maksimal. Berikutnya, masih ada? Membuat FTP user dan alamat email baru. Membuat FTP user dan alamat email baru. Oke. Nah, ini muncul. Jadi di poin terakhir ini membuat email baru. Ini kan kalau di materi kita dibatasi Pak Jeb masih di add-on domain, subdomain dan file manager. Nah, kalau mau membuat email baru seperti email yang kalian punya, afifa@smktelkom.sca.id, ini bagaimana? Ini menjadi PR nanti. Ya, jadi kita harus berpikir kalau kita kok ada penjelasan seperti ini, bagaimana kita bisa untuk mengkonfigurasi email. Itu karena ada fungsi dari cPanel itu salah satunya untuk membuat email. Gitu ya. Oke. Sekarang di poin 2. Saya baca dulu. Terdapat panel hosting yang populer, diantaranya adalah cPanel, Direct Admin, Webin, dan ISP Manager. Nah, jelaskan kelebihan masing-masing. Mungkin nanti bisa dituliskan kelebihan masing-masing. Saya ingin satu saja. Di cPanel kira-kira kelebihannya apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Naura mungkin. Mudah dipelajari, Pak. Mudah dipelajari. Coba yang lain sepakat dengan jawaban Naura? Mudah dipelajari? Sepakat. Sepakat. Apakah ada kelebihan yang lain selain mudah dipelajari? Tersedia berbagai tutorial dan panduan online. Jadi kalau kita tanya kelebihannya, berarti ini bergantung pada penyedia hosting. Siapa penyedia hosting itu? Banyak, Pak. Seperti ya. Oke, contohnya adalah apa? Jagoan hosting. Jagoan hosting, betul. Jagoan Domanesia. Terus Niaga Hoster. Niaga Hoster. Oke. Nomor 3. Menurut pendapatmu, bagaimana jika dalam menambah add-on domain belum memiliki nama domain yang terdaftar? Siapa ya ini ya? Sebentar. Oh, Pak Cep tidak menunjuk lah. Monggo salah satu. Kalau lebih baik mendaftar terlebih dahulu gimana, Pak? Jadi daftar domain utama Akan dulu. dapat Ya, memang lebih baik kita daftar dulu. Nah, Ya, tapi kalau belum memiliki nama domain, website tidak akan dapat dibuka. betul, website tidak akan dapat dibuka. Sepakat teman-teman? Nomor 3? Sepakat. Oke. Sepakat. Nomor 4, jelaskan alasan untuk menambah atau membeli domain pada hosting yang sama. Kenapa ini? Misalnya kalau Pak Cip membeli domain di Domanesia, beli hosting di Domanesia. Kenapa? Kan sama. Oh, supaya lebih mudah mengoperasikannya. Alia, tampilkan dong videonya. Nah, ditampilkan. Lagi masih kerjain. Iya, Pak. Boleh, harus ditampilkan kalau mau menjawab. Gitu. Apa Alia? Supaya lebih mudah mengoperasikannya. Supaya lebih mudah mengoperasikan apa ini? Itu apa? Domainnya, iya sih. Iya, memang betul. Kan di satu tempat gitu loh, Pak. Iya. Jadi memudahkan untuk mengkonfigurasi antara domain dan hosting. Nah, kalau kita berbeda hosting, jadi kalau kita belinya di Domanesia untuk domainnya, hostingnya saya beli Jagoan Hosting, itu akan membutuhkan name server. Ya. Dari name server hosting yang dituju nantinya. Nomor 5. gcmedia.set _Geraha Garden merupakan website perumahan Geraha Garden. Bagaimana menurut Anda website tersebut? Jelaskan. Ya, ini maksudnya adalah prosesnya bagaimana? Kalau di subdomain tadi kan ada di depan sini, gerahagarden.gcmedia.set. Tapi ini ada di depan. Coba bisa mempresentasikan enggak ini? Oh, saya membuatnya lewat ini, Pak. Masih ingat yang tadi? Adakah yang berani untuk di poin 5?
Yang bisa saya kasih reward 80 jadi 99. Nah, Wih, ini saya pancing dijelaskan pakai inilah. Saya pancing pakai ini. Masih ingat ini toh? Iya, masih. Nah, ini tadi. Oke, sekarang saya kembali ke sini. Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Ayo, cepat-cepatan untuk mendapat reward. Ayo, Ke subdomain dulu. ke Subdomain. subdomain. Berarti kan namanya nanti menjadi geragarden.gcmedia.z. Oh, Bukan ini. bukan. Ayo, Itu Pak, Berarti di public HTML, ya. terus buat public HTML. folder, Buat folder, dikasih nama Graha Garden. dikasih nama Geragarden. Nadia 99. Nah, tak kasih reward. Betul. Nah, jadi kita masuk ke file manager yang urut ya. Kita masuk ke file manager, kemudian lari ke public HTML, kemudian buat folder sesuai dengan nama yang di soal, Geragarden. Nah, itu. Oke, soal ini nanti tetap silakan harus dijawab di postingan yang sudah saya kirim di Classroom. Ya, sesuai dengan diskusi kita, masing-masing sudah mampu untuk mempresentasikan. Ya, jadi sudah mampu menyimpulkan masing-masing. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya ke teman yang lain atau bertanya ke Pak Cip, silakan saya beri kesempatan. Satu pertanyaan saja. Pak mau tanya, Ya, apa Naura? bedanya pakai .site sama .com itu apa? Kita Kalau kembali ke .site sini. lebih murah. Salah satunya itu. Masih ingat dengan tampilan ini toh? Bentar. Ini kan. Nah. Jadi kalau .com itu generic top level domain. Yang populer. Ini lebih mahal. Kalau .set memang lebih murah. Jadi ini bergantung dari penyedia layanannya sih sebenarnya. Jadi kalau yang dipakai contoh ini .set itu memang kita murah di awal, tapi nanti ketika sudah habis masa berlakunya, domain itu akan mahal. Itu ya, Naura? Iya Pak. Oke. Pak boleh tanya lagi? Boleh, sangat boleh. Kayak saya kan baca-baca ya Pak, itu ada transfer domain. Nah, Ya. yang dimaksud transfer domain itu apa ya Pak? Ada yang bisa jawab temannya? Kalau transfer berarti pemindahan Ngirim. domain. Iya, coba berusaha jelaskan ke Naura, transfer domain itu begini. Apa? Kalau saya cari di Google itu transfer domain, proses pemindahan domain dari penyedia layanan domain ke register baru. Register baru. Oke. Baik anak-anak, kalau sudah tidak ada pertanyaan, tolong dari soal-soal atau formatif yang sudah saya berikan di Classroom, soal ini sama dengan yang ada di LKPD sama. Jadi tujuan ini tadi kita diskusi dan menyimpulkan. Terima kasih teman-teman sudah aktif, anak-anak sudah aktif. Dan yang paling aktif nanti Pak Cip punya catatan sendiri, akan saya berikan reward. Jadi seperti siapa tadi Nadia, saya kasih poin 99, hampir mendekati 100 karena mampu menjawab pertanyaan yang lainnya belum mampu untuk menjawab. Bukan berarti yang lainnya tidak mendapatkan reward, semuanya pasti akan kebagian reward itu. Oke, untuk pertemuan minggu depan ini saya stop share dulu ya. Insya Allah ini kan ada pelaksanaan UAS ya, ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Ya, jadi silakan nanti dipelajari tentang cPanel ya khususnya. Ya, jadi tentang domain, subdomain, kemudian modul-modul dari cPanel itu apa saja, fungsi cPanel. Nah, itu silakan dipelajari. Nah, untuk keseluruhan di materi ASC termasuk di share hosting, mail server, kemudian database server,
sampai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu masuk pada konfigurasi cPanel dengan mencoba beberapa modul. Itu silakan dipelajari ya. Baik, jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan, tetap semangat, sukses terus buat anak-anak ya. Jangan lupa belajar yang rajin. Baik, sebelum pelajaran kita hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa silakan dipimpin oleh Nadia. Ya, silakan Nadia dipimpin dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nadia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat.